Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Saripudin. Saya adalah mahasiswa PPG tahun 2021. Saya akan membuat video pembelajaran di kelas dengan tema mad iwad, mad layyin, dan mad arid lisukun. Adapun bahan ajar yang saya pakai untuk video pembelajaran ini adalah yang pertama buku Al-Quran Hadis, kelas 8 dan mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sehingga bisa thalabul ilmi, bisa menunaikan kewajiban kita yaitu mencari ilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, agar diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi ya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak doakan semoga kalian semuanya ini menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak qurrata a'yun yang membanggakan, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan pelajari yaitu tentang ilmu cara membaca Al-Quran. Ilmu apa itu? Ada yang masih ingat? Ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran? Ya, ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah madul iwad, mad layyin, mad arid lisukun. Ada yang sudah pernah belajar? Iya. Ada yang sudah? Ada yang pernah? Ada yang belum? Kita pelajari sama-sama ya. Ya, semoga dari apa yang kita pelajari pagi ini nanti kalian bisa pahami apa itu mad iwad, apa itu mad layyin, apa itu mad arid lisukun, apa itu cirinya mad iwad apa, cirinya mad layyin, cirinya mad arid lisukun, panjang harokatnya berapa. Mudah-mudahan setelah mempelajari ini kalian paham dan bisa dipraktekkan ya dalam membaca Al-Quran. Baik, untuk yang pertama yaitu mad iwad
Al-mad al-iwad. Kita artikan dulu ya. Mad itu artinya panjang. Iwad itu artinya pengganti. Pengganti fathatain. Pengganti fathatain. Contoh. Dhabhan wal adiyati dhabhan. Ini dibacanya dhabhan, dibaca dhabha. Fathatainnya berubah menjadi mad karena wakaf. Jadi cirinya mad iwad itu adalah fathatain, huruf hijaiyah berharakat fathatain di akhir ayat atau wakaf. Jadi meskipun bukan di akhir ayat, di tengah ayat misalnya, kalau kita wakafkan kalimat seperti ini, fathatain, kemudian ada alifnya, maka ini dibacanya dipanjangkan, dhabha. Contoh lain misal selanjutnya, fal muriyati qadha. Di ayatnya qadhan, ini dibacanya qadha, dua harakat. Jadi mad iwad itu adalah dua harakat. Yang kedua, mad layyin. Al-mad al-layyin. Mad artinya panjang, kemudian layyin itu artinya lunak. Jadi mad layyin, arti secara istilahnya, mad layyin adalah mad yang terjadi apabila huruf waw sukun atau ya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah. Dan setelahnya huruf hidup diwakafkan. Misal li'ilafi Quraisy, ya sukun, kemudian sebelumnya adalah huruf berharokat fathah, Quraisy. Jadi yang dipanjangkan itu ininya, ya matinya, Quraisy. Ini huruf setelahnya, setelah ya ini huruf hidup diwakafkan.
Jadi kalau tidak diwakafkan, ini tidak jadi mad layyin. Misal kalau dibaca li ila fi quraisyin ila, kalau diwasalkan ini tidak jadi mad layyin. Disebut mad layyin kalau berhenti, kalau wakaf. Nah, cara membacanya mad layyin ini, cara membacanya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Misal Quraisy 2 harokat. Kalau yang 4 harokat Quraisy. Kalau yang 6 harokat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. As-sayf seperti Quraisy, ya mati, kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah, as-sayf, ya. Jadi yang perlu diingat, panjang dari mad layyin itu boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Yang jadi catatan adalah konsistensi, ya. Jadi kalau dari awal mad layyinnya dibaca 2 harokat, maka kalau dalam satu waktu itu, misalnya dalam sholat, itu bacanya harus sama. As-sayfnya 2 harokat, al-bait 2 harokat. Kalau kita mau bacanya 4, maka harus 4 semuanya. Kalau 6, harus 6 semuanya. Misal li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kalau kita mau baca panjangnya 6. Kemudian yang menjadi catatan dari mad layyin adalah terjadi kalau wakaf. Jadi kalau tidak wakaf, kalau bacanya diwasalkan, ini tidak boleh dibaca panjang. Misal li'ila fi Quraisyin ila, ini salah, tidak boleh. Kalau tidak wakaf, tidak terjadi mad, ini bacaan biasa. Tapi kalau berhenti di sini, maka ini menjadi panjang, menjadi mad layyin. Coba kita baca, selesaikan ini surat Quraisy. Perhatikan dulu. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, kalau yang terakhir ini wawu mati, ya. Kalau ini ya mati, ini ya mati, ini ya mati. Kalau yang terakhir ini wawu mati, sebelumnya huruf berharokat fathah, kemudian disukunkan, khauf. Ya. Mad arid lisukun. Al-mad arid lisukun. Mad artinya panjang, arid artinya muncul, atau arid juga bisa artinya tiba-tiba. Lisukun karena sukun atau karena wakaf. Jadi mad arid lisukun ini adalah secara arti istilahnya bacaan yang dipanjangkan,
karena sukun. Karena sukun, baik di akhir ayat, ya, baik di akhir ayat, baik di akhir ayat maupun ya di tengah ayat karena waqaf, karena berhenti ya. Misal yang mudah saja, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ini adalah mad tabi'i min. Nah, karena di akhir ayat, maka ini disebut mad aridhi sukun. Jadi singkatnya adalah mad aridhi sukun itu adalah mad tabi'i yang ada di akhir ayat. Mad tabi'i yang ada ketika waqaf. Ini cara membacanya sama seperti mad lain. Boleh 2, boleh 4, atau boleh 6. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 harokat. Kalau yang 4 harokat, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang 6 harokat, alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu. Jadi sama seperti halnya mad lain. Cirinya mad aridhi sukun itu terjadinya kalau waqaf, sama seperti mad lain. Jadi kalau tidak waqaf, ini dibaca biasa mad tabi'i 2 harokat. Misal kalau kita wasolkan bacaannya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya, kalau diwasolkan ini tetap 2 harokat. Atau misalnya yang lain sama, seperti misalnya Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya, biasanya 4 harokat biasanya, tapi boleh 2 atau lebih panjang 6 harokat itu boleh ya. Untuk memperkuat pemahaman kalian, untuk memperkaya pengetahuan kalian, nanti di rumah kalian cari ya, dari masing-masing mad iwad 3, mad lain 3, kemudian mad aridhi sukun 3. Silakan ditulis supaya tidak lupa. Cari dan tuliskan 3 contoh dari mad iwad, mad lain, dan mad aridhi sukun. Nanti sambil dikumpulkan, sambil dipraktekkan ya cara membacanya. Nanti satu orang ke depan, tugasnya dibawa dan dibaca. Terima kasih. Demikian yang Bapak sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat kalian pahami dan dapat diamalkan, dipraktekkan, sehingga bacaan Quran kita menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik tentunya. Kalau bacaan panjang pendeknya, bacaan tajwidnya bagus, tentu orang yang mendengarnya pun akan nyaman ya, akan menikmati bacaan kita. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu nanti di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.